Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah binikmatil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqah rasulil karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang jamaah salat subuh yang kami hormati dan yang kami muliakan. Pertama-tama mari kita tak henti-hentinya menyampaikan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, utamanya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan alhamdulillah baru saja kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan mari pula kita mengirimkan salam dan salawat kepada keharibaan junjungan kita Rasulullah SAW, Nabi yang menjadi contoh panutan di dalam menjalani kehidupan. Baiklah, mari kita lanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran kita dan terjemahannya, di mana saya diberi amanah pada kesempatan ini akan melanjutkan, yaitu pembahasan Quran surat kedua, surah Al-Baqarah ayat 25 sampai 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratin rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasabiha wa lahum fiha azwaju mutahharatu wa hum fiha halidun. Yang artinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal saleh, bahwa bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di sekelilingnya. Setiap mereka diberi rezeki berupa buah-buahan dari surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada juga pasangan-pasangan yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Adapun penjelasan dari ayat 25 menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, buku jilid 1, yang mana penjelasan beliau merupakan kebiasaan Al-Quran menyandingkan dua hal bertentangan guna melahirkan keserasian. Sebelum ayat ini, Al-Quran menguraikan keadaan orang-orang kafir dan sisa yang akan mereka hadapi. Di sini Allah mengemukakan lawannya, yakni orang-orang beriman dan ganjaran yang akan mereka peroleh. Kalau ayat yang lalu merupakan berita yang mengandung ancaman, maka ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan berita gembira kepada mereka yang benar-benar beriman secara tulus terhadap semua unsur keimanan dan membuktikan kebenaran imannya dengan beramal saleh. Kata dan pada awal ayat ini berfungsi menghubungkan semua uraian tentang ancaman dan sisa atas orang-orang kafir dengan kalimat ayat-ayat ini. Ia tidak sekadar menggabung satu penggalan dari ayat yang lalu dengan penggalan ayat ini, atau seperti yang diistilahkan oleh sementara pakar bahasa, menggabung dalam uraian satu kisah dengan kisah yang lain. Amal adalah segala hasil penggunaan daya manusia, yakni daya tubuh, daya pikir, daya kalbu, dan daya hidup. Daya-daya itu bila digunakan dalam bentuk yang saleh, yakni bermanfaat dan disertai dengan iman yang benar dari pelakunya, maka pelakunya beramal saleh,
mereka lah yang akan memperoleh surga-surga. Surga ada bermacam-macam. Ada yang dinamai surga Al-Firdaus, surga Ad, surga Ma'wa, surga Iliyin, dan lain-lain yang mengalir di sekelilingnya atau di bawah pepohonannya sungai-sungai. Adapun ayat 26 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masala ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasyikin. Yang artinya, sesungguhnya Allah tiada malu membuat perumpamaan berupa kutu atau yang melebihinya. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka mengetahui dengan pasti bahwa perumpamaan itu adalah kebenaran sempurna dari Tuhan mereka. Tetapi sedang orang-orang kafir, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah menjadikan ini satu perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan, dan dengannya pula banyak orang yang diberi petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan kecuali orang-orang yang fasyik. Tahir Ibnu Asyur menulis bahwa secara lahiriah ayat ini tidak memiliki hubungan yang serasi dengan ayat-ayat yang lalu yang berbicara tentang keistimewaan Al-Quran serta sanksi atas pembangkang dan ganjaran buat yang taat. Lalu di sini tiba-tiba muncul pernyataan bahwa Allah tidak malu membuat perumpamaan. Ibnu Asyur menulis bahwa sebenarnya bila diteliti akan ditemukan keserasian hubungannya. Menurut ulama asal Tunisia ini, ayat-ayat yang lalu mengandung tantangan kepada sastrawan untuk menyusun walau satu surah yang semisal Al-Quran. Tetapi ketika mereka gagal, mereka menempuh cara lain berupa kritik terhadap kandungannya dengan menyatakan bahwa ada kandungannya yang tidak sesuai dengan kebesaran dan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini guna menanamkan benih keraguan ke hati orang-orang yang beriman atau ke hati mereka yang memiliki kecenderungan untuk beriman. Upaya mereka itu menurut Ibnu Asyur lebih jauh semakin menjadi-jadi setelah turunnya ayat-ayat 17-20 yang memperumpamakan orang-orang munafik dengan dua perumpamaan yang buruk. Sebagian besar orang-orang munafik yang dimaksud adalah orang Yahudi yang tidak mahir dalam sastra Arab. Mereka ingin juga mengkritik Al-Quran, maka cara yang dapat mereka lakukan adalah dengan berusaha menampilkan kelemahan kandungannya, antara lain menyangkut perumpamaan yang ditampilkan Al-Quran. Kemudian ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul hasirun. Yang artinya, mereka itu adalah orang-orang yang mengurai perjanjian Allah sesudah perjanjian itu diikat teguh dan selalu memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan terus-menerus membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah al-kasirun atau orang-orang yang rugi. Penjelasan dari ayat ini. Ayat ini menjelaskan sebagian dari sifat orang-orang fasik yang dinyatakan oleh ayat lalu. Ada perjanjian antara manusia dengan Allah, yakni bahwa mereka mengakui keesaan Allah serta ketundukan mereka kepadanya. Perjanjian ini terlaksana melalui nalar dan fitrah mereka sebelum dikotori oleh kerancuan. Atau ada juga yang berpendapat bahwa perjanjian itu telah terjadi pada satu ketika di satu alam sebelum masing-masing manusia hadir di pentas dunia ini. Mereka itu adalah orang-orang yang mengurai, yakni membatalkan dan melanggar perjanjian mereka dengan Allah. Padahal perjanjian itu sudah demikian kukuh mereka mengurainya sesudah perjanjian itu diikat teguh.
dengan diutusnya para nabi dan rasul membawa bukti-bukti keesaannya, baik melalui ajakan memperhatikan kitab suci yang diturunkan bersama nabi dan rasul-rasul itu, maupun yang terhampar dengan jelas di alam raya ini. Itulah sifat buruk mereka yang pertama. Demikianlah penjelasan 3 ayat surah Al-Baqarah ayat 25 sampai 27. Adapun tambahan daripada penjelasan ini, marilah kita selalu mempelajari, mengamalkan, membaca dan mengkaji Al-Quran. Karena ada hadis yang menjelaskan yang berbunyi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Yang artinya Iqra, bacalah Al-Quran, sebab di yaumul qiyamah akan datang membawa syafaat kepada orang-orang yang semasa hidupnya senantiasa mengamalkan atau membacanya atau mengkajinya di dalam kehidupannya di dunia ini. Demikian yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.